Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status darurat bencana banjir di Kota Mataram selama 10 hari ke depan. Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda NTB yang berlangsung di kantor Gubernur pada Senin 7 Juli 2025 malam lalu, pemirsa. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Laila Tuniam, jurnalis Tribun Lombok yang sudah terhubung bersama kita. Rekan Laila Tuniam, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners semua dimanapun Anda berada. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan status darurat bencana banjir di Kota Mataram. Penetapan ini berlaku selama 10 hari ke depan terhitung sejak Senin malam tanggal 7 Juli 2025 kemarin. Dan keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama Forkopimda NTB yang digelar di kantor Gubernur. Dan pelaksana harian Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Fauzal menjelaskan bahwa penetapan status darurat bencana ini merupakan langkah cepat untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi. Ia menjelaskan posko pengaduan dan posko tindakan mulai diaktifkan dan telah ada skema pembagian tugas antar OPD dan pejabat pemerintah untuk membantu penanganan. Di antaranya ada asisten 1 ini bertanggung jawab di kawasan perkantoran yang terletak di Jalan Majapahit, kemudian asisten 2 dan 3 difokuskan di wilayah pemukiman warga yang terdampak. Sementara untuk distribusi bantuan logistik, Pemprov NTB memberikan kewenangan penuh kepada Pemkot Mataram yang lebih mengetahui kondisi lapangan. Dan berdasarkan data sementara tercatat lebih dari 30.000 jiwa terdampak banjir di wilayah Kota Mataram dan juga Lombok Barat. Selain itu 9 unit rumah rusak dengan kerusakan berat dan ada 520 jiwa yang sekarang sedang mengungsi di berbagai lokasi, ada di Asrama Haji Embarkasi Lombok. Tak hanya itu, 15 orang juga mengalami luka-luka dari banjir yang terjadi pada minggu kemarin. Dan tim gabungan dari Pemprov NTB dan juga Pemkot terus melakukan pembersihan sungai dan pemukiman warga terdampak banjir. Sampah yang terbawa arus ketika dilihat di lingkungan itu masih menumpuk bahkan hingga masuk ke dalam rumah-rumah penduduk. Beberapa kantor di sepanjang Jalan Majapahit juga ikut terendam dan menyebabkan banyak dokumen peralatan elektronik juga ikut rusak akibat banjir tersebut. Dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTB Ahmadi merinci dampak banjir terbesar di Kota Mataram dan sejumlah perkantoran seperti yang saya sampaikan tadi itu juga terdampak. Ahmadi mengatakan penyebab banjir di Kota Mataram ini bukan hanya disebabkan karena penumpukan sampah di sungai dan curah hujan yang tinggi, melainkan hampir seluruh sungai yang ada di Kota Mataram tidak memiliki bantaran sungai. Dan Ahmadi sampai saat ini data yang disampaikan belum mengetahui jumlah kerugian yang ditimbulkan sebab saat ini masih proses pendataan dari dampak banjir yang terjadi di Kota Mataram. Seperti itu rekan Justina, terima kasih, saya kembalikan ke studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.